target minimal yang harus kita raih dari qiyam dan siang kita di bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita menggapai ampunan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan celaka dan celakalah seseorang yang ia telah mendapatkan Ramadan, tapi sampai di penghujung bulan suci Ramadan ia belum mendapatkan ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, bahwa qiyam dan siam yang kita lakukan itu harus memiliki keterikatan, keterkaitan, keterhubungan yang teramat sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap desah nafas yang kita lakukan, dalam setiap detiknya kita senantiasa mengoreksi, kita senantiasa perhitungkan, kita senantiasa mencermati agar jangan sampai puasa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Jangan sampai ada perbuatan baik itu lahir maupun batin yang dapat merusak daripada pahala puasa. Karena aspek batin pun bisa terjadi. Kita nonton TV, mata ngeliat, kemudian ada pikiran yang masuk, rusak pahala kita. Ketika kita berprasangka negatif, kemudian ketika kita juga berpikiran yang kotor, itu pun akan dapat merusak pahala puasa. Nah itu kalau orang tidak melakukan qiyam dan siamnya dengan ihtisaban. Maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ini yang harus kita raih, syarat ini yang harus kita penuhi, yaitu imanan dan ihtisaban. Maka insyaallah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, Al-Imam Asy-Syafi'i saja yang dosa terbesarnya itu melihat betis perempuan dari jarak yang jauh dan kagak sengaja. Itu dosa terbesarnya Imam Syafi'i. Yang menurut kita itu hal yang wajar, hal yang biasa-biasa saja, tapi buat Imam Syafi'i itu adalah merupakan dosa yang terbesar. Dan biasanya orang semakin suci itu semakin sensitif terhadap dosa. Dan itulah yang terjadi pada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i setiap di bulan suci Ramadan itu pun mampu menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali, yang artinya dalam sebulan bisa 60 kali hatam. Dan ia pun teramat sangat tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi ketika berada di penghujung di bulan suci Ramadan? Dalam satu riwayat dikisahkan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika berada di penghujung bulan suci Ramadan, di sepertiga malamnya. Biasanya kalau ulama-ulama terdahulu itu itikaf, itu di 10 hari terakhir itu full. Bahkan Rasulullah dan para sahabat pun full. Kita saja yang kebanyakan itikafnya ngalor, cuma malam doang. Kalau para sahabat dan para ulama terdahulu itu full. Dan biasanya mereka pun ketika itikaf membangun mihrabnya masing-masing. Artinya ada satu pembatas untuk mereka berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ada tirai, ada mihrabnya yang mereka bikin. Dan itu juga yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan apa yang terjadi ketika di sepertiga malam Al-Imam Asy-Syafi'i di penghujung bulan suci Ramadan, ia menangis terseduh-seduh. Tangisannya teramat sangat pilu, teramat sangat sedih sekali, sehingga tangisan tersebut pun membahana sampai kepada menembus dinding-dinding masjid, sehingga kemudian menggerakkan para murid-murid Imam Syafi'i menghampiri Imam Syafi'i karena ingin tahu apa yang terjadi pada diri Imam Syafi'i. Kemudian murid-muridnya pun bertanya, wahai guru kami, gerangan apakah yang terjadi sehingga di malam ini engkau menangis sedemikian sedihnya?
engkau menangis sedemikian pilunya, ceritakanlah kepada kami, barangkali kami dapat meringankan beban duka yang engkau rasakan. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wahai murid-muridku, tidak ada yang membuat aku menangis sedemikian sedihnya, sedemikian pilunya, karena tidak ada yang membuat aku menangis sedemikian sedih dan sedemikian pilunya, kecuali sebentar lagi Ramadan akan berlalu dan aku tidak tahu apakah aku telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak. Maka pada saat itulah kemudian murid-muridnya pun menangis. Coba kita bayangkan, Al-Imam Syafi'i yang dosa terbesarnya cuma begitu doang. Al-Imam Asy-Syafi'i yang setiap malam bulan suci Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali. Al-Imam Asy-Syafi'i yang sedemikian terjaga, sedemikian kuatnya dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di penghujung bulan suci Ramadan ia menangis teramat sangat sedih, teramat sangat pilu karena kekhawatiran belum mendapatkan ampunan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi kita yang terkadang hatam Quran juga kagak, yang sholat taraweh pun paling cepat sekitar 45 menit, cuma 1 jam paling lama itu, atau kalau kita kebanyakan rata-rata itu setengah jam. Dan setelah itu banyak aktivitas kegiatan di malam-malam bulan suci Ramadan yang justru banyak melalaikan kita. Nah, kita pengen ampunan Allah. Imam Syafi'i, kita merasa sudah aman kadang-kadang. Imam Syafi'i yang sedemikian luar biasanya dalam takarub kepada Allah, dia masih merasa belum mendapatkan ampunan dari Allah sampai ia menangis. Nah, kita kadang-kadang merasa tenang-tenang aja. Bahkan ketika sudah masuk di penghujung bulan suci Ramadan, kita lihat suasana Ramadan semakin pudar, aroma Ramadan semakin hilang, nuansa Ramadan pun semakin tidak terlihat. Kalau itu terlihat hanya dalam lingkungan kita saja nggak jadi masalah, tapi kalau sampai itu kemudian merasuk ke dalam aspek batiniah kita, seakan-akan Ramadan itu sudah semakin pudar, ini sudah merupakan sebuah kecelakaan buat kita. Dan biasanya yang terjadi adalah semakin malasnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda indikator bahwa kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita semakin bermujahadah, semakin banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kuat kita beribadah kepadanya, bahkan di penghujung bulan suci Ramadan pun justru kita semakin menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan iktikaf kepadanya. Kita pun kemudian tersungkur sujud di hadapannya, menangis di hadapannya, mengingat akan betapa banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika dosa itu telah terampuni, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah ketenangan yang ada di dalam jiwa-jiwa kita. Orang kenapa tidak tenang dalam hidupnya? Ada kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Yang pertama adalah karena dosa-dosa yang senantiasa diperbuatnya. Orang melakukan perbuatan dosa pasti jiwanya gelisah, pasti nggak tenang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa orang tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya? Yang kedua adalah karena keterikatannya, keterkaitannya dengan dunia. Semakin ia terikat kepada dunia, semakin kuat ikatannya terhadap dunia, maka semakin tidak tenanglah hidupnya. Nah, Ramadan itu mendidik diri kita. Yang pertama, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengosongkan diri kita dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, kita memperbanyak takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan tentunya agar sekiranya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kalau itu kita lakukan, maka kita akan mengalami sebuah ketenangan yang ada dalam jiwa kita. Dan ketika kita masuk kepada hari raya Idul Fitri, maka yang terjadi adalah kembalinya kita kepada fitrah semula kita, dan kita pun akan senantiasa bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maknanya? Kita bertakbir itu bukan cuma sekedar membesarkan Allah, oh ya Allah itu besar, bukan, tetapi lebih kepada berjuang sekuat tenaga kita untuk mengecilkan diri kita dengan sekecil-kecilnya sampai kita itu tiada. Ketika kita tiada, baru dia akan eksis di dalam diri kita. Dia akan kuat. Barulah orang sampai kepada tingkatan mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Baru tuh orang khusyuk, hidupnya tenang, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang sekali dalam hidup. Kenapa? Karena dunia bagaimanapun keadaannya tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Punya uang, nggak punya uang, tenang. Sakit, sehat, tenang. Nggak akan ada gelisah. Dan ia akan menerima semua apa yang Allah hadirkan dalam kehidupannya. Dia berdamai dengan takdirnya. Jadi tidak berkeluh kesah di dalam kehidupannya, karena dia meyakini akan kepemeliharaan Allah yang terbaik kepada dirinya. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, semoga di penghujung Ramadan ini ya, yang sudah masuk kita insya Allah besok itu sudah 10 hari yang terakhir, semakin kita perkuat takarub kita kepada Allah, ibadah kita kepadanya ya kan? Dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita predikat takwa. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.